Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin hadirat yang berbahagia, yang saat ini diberikan kebahagiaan oleh Allah untuk hadir dalam rangka memperingati maulid kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini keluarga dari Bapak Haji Ahmadi beserta Ibu Hajjah Husriyah mengadakan peringatan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain adalah merupakan bentuk daripada ungkapan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang diridhai oleh Allah, menurut Imam Al-Yafi'i dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam, beliau meyakini bahwa kedatangan kita pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hal yang bisa dipastikan menuju ke Raudhatul Jannah. Kedatangan kita di tempat ini adalah merupakan kedatangan kita di taman daripada taman-taman surga. Kenapa? Karena kita semua tidak akan datang ke sini kecuali karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke sini tidak hanya mengharapkan berkat, tapi mengharapkan berkah. Meninggalkan keluarga, jauh-jauh dari rumah jalan ke sini. Untuk apa? Untuk memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengungkapkan kebahagiaan kita atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita sekarang tidak hidup di dunia ini, kita tidak mendapatkan hidayah dalam hidup ini kecuali karena kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi dan rasul-rasul semuanya tidak akan diutus oleh Allah kecuali karena Allah akan mengutus, akan melahirkan seorang kekasih yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, andai kata aku tidak menciptakanmu, tidak mengutusmu sebagai nabi, maka aku tidak akan menciptakan dunia dan seisinya. Bumi, langit, bintang, uang, dan sebagainya, surga dan neraka dan sebagainya diciptakan oleh Allah untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua hidup di dunia ini adalah ngampong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin hidupnya bahagia di dunia, maka harus merayu Rasulullah bagaimana agar supaya Rasulullah cinta kepada kita. Kalau Rasulullah sudah cinta kepada kita, maka kemudahan dan lain sebagainya akan diberikan oleh Rasulullah. Kalau kita masuk ke sebuah rumah,
maka kita harus tahu siapa tuan rumahnya. Dan kita harus berbaik-baik perilaku kepada tuan rumahnya. Harus sopan terhadap tuan rumahnya. Supaya tuan rumahnya berlaku baik kepada kita. Kita hidup di dunia ini ngampong kepada Rasulullah, di buminya Rasulullah, di udara yang diciptakan karena Rasulullah. Kesehatan ini kita miliki karena kedermawanan Rasulullah. Maka kita harus mampu berusaha untuk merayu bagaimana Rasulullah memberikan segala-galanya kepada kita. Itulah tujuan di antara tujuan daripada memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagaimana supaya kita menjadi cara hidup yang bahagia, bagaimana cara untuk memperoleh ridho Allah, bagaimana cara untuk memperoleh ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pintunya hanya satu. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hidup bahagia menirulah kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia yang harus kita tiru. Itu pintu kehidupan. Kepingin dunianya selamat, contoh Rasulullah. Kepingin akhiratnya bahagia, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah. Contoh bagi siapa? Liman kana yarjullah. Contoh bagi orang-orang yang mengharap ridho dari Allah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhirah. Bagi orang-orang yang yakin iman bahwa di akhirat adalah pembalasan. Ada surga, ada neraka. Bagaimana cara mensikapinya? Bagaimana supaya kita selamat dari neraka? Bagaimana kita memperoleh surga? Maka Rasulullah lah contohnya. Wa dzakarallaha katsira. Dan bagi orang-orang yang ingin selalu ingat kepada Allah, bagaimana caranya selalu ingat kepada Allah? Maka kita harus mengenal Rasulullah untuk mengikuti bagaimana supaya kita mengenal Rasulullah, mengenal Allah. Untuk memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. Karena kunci kebahagiaan adalah zikrullah. Supaya hidup kita tenang adalah zikrullah. Supaya hidup kita tidak sengsara adalah zikrullah. Supaya kita mendapatkan ridha Allah adalah zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, kalau ingin hatinya tenang, kalau ingin pikirannya tenang, kalau ingin keluarganya tenang, kalau ingin keluarganya tentram, kalau ingin bahagia bersama anak cucunya, kalau ingin punya anak cucu yang soleh, adalah kuncinya zikrullah. Sebaliknya, wa man a'rada an zikrillah fa inna lahu ma'isyatan dongka. Bagi orang yang menjauh dari zikir kepada Allah, maka sampaikan kabar bahagianya. Apa kabar bahagianya? Hidupnya akan sengsara. Untuk itulah kita berada di tempat ini malam ini adalah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kami yang berada di panggung ini membaca sholawat kepada Rasulullah, memuji kepada Rasulullah adalah untuk mengingat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Qasidah-qasidah yang dibawakan oleh Habib Aqil Ba'bud, yang akan dibawakan oleh Habib Hamdi bin Smith, yang akan dibawakan oleh teman-teman ini, semuanya adalah memuji kepada Rasulullah SAW.
Untuk apa? Ini adalah inti dari maulid. Kita memperingati maulid tujuannya untuk mengenalkan bagaimana akhlak Rasulullah, untuk mengenalkan bagaimana dakwahnya Rasulullah, untuk mengenalkan bagaimana perilakunya Rasulullah. Itu adalah inti daripada peringatan maulid. Dan yang kedua adalah untuk memperbanyak zikir dan bersolawat kepada Rasulullah. Karena yang ingin dekat kepada Allah dan Rasulnya, dia harus memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya solatan. Yang ingin dekat kepadaku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok di hari kiamat, orang yang paling dekat kepadaku adalah mereka yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Jadi marilah kita di sini, mumpung kita kumpul di sini, kita datang ke sini sudah dapat pahala. Setiap langkah panjenengan semua dicatat pahala oleh Allah. Kita duduk di sini bersama-sama membaca solawat, mendengarkan solawat yang dilantunkan oleh para habaib dan para asatid ini juga mendapatkan pahala. Kaki kita dapat pahala, semua anggota badan kita dapat pahala, telinga kita mendapatkan pahala, pandangan panjenengan semua kepada orang-orang yang membaca solawat ini, apalagi kepada Habib Hamdi dan Habib Agil, wah ini dapat pahala, beliau adalah zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal satu, sayang kalau mulut kita nganggur. Sayang kalau kita nganggur mulut ini. Sudah telinga kita, pendengaran kita dapat pahala, mata kita dapat pahala, seluruh anggota kita dapat pahala, tapi mulut ini terkunci, diam, tidak ikut baca solawat. Nah, eman-eman. Oleh karena itu mari kita kalau bisa mengikuti, baca solawat, mengikuti apa yang diikuti oleh para habaib ini. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asharon. Orang yang membaca solawat satu kali, maka Allah memberikan pahala solawat sebanyak 10 kali. Satu kali, padahal mulai awal sudah berapa solawat yang dibaca tadi. Oke, ngereng mau solawat areng sareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad